Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita lanjutkan pembacaan kita dari kitab Al-Mumti' fi Syarhi Al-Ajurumiyah. Sebelum kita lanjut pembacaan kita, Ana ingin di sini membacakan apa yang terlewat atau lupa ya, yaitu ta'liknya ya, catatan kaki. Ya, sebelumnya perlu diketahui ya, kitab Ana ini cetakan Maktabah Son'a Al-Athariyah ya. Cetakan Maktabah Son'a Al-Athariyah. Kalau di kitab Ana ini halaman 12 ya. Ya, halaman 12 kita baca ta'lik yang nomor 2. Yaitu pada perkataan mu'alif, al-ilmu nafi'un ya. Contoh perkataan yang terpenuhi syarat-syarat ya. Nah, kemudian di ta'lik itu nomor 2, fal ilmu nafi'un, maka susunan atau kalimat al ilmu nafi itu kalamun inda nuhati, merupakan kalam ya menurut ahli nahwu ya, ahli nahwu. Kenapa? Li'annahu lafzun, karena dia terpenuhi syarat-syaratnya. Yang pertama dia lafaz, yaitu maknanya mustamilun ala ba'dil hurufi al-hijaiyah, yaitu karena dia lafaz yang mengandung sebagian huruf hijaiyah, yaitu wahya al-alif wal lam wal ain dan seterusnya. Huruf iya di sini yaitu alif, lam, dan ain dan seterusnya. Itu terpenuhi yang pertama, yaitu dia lafaz. Yang kedua karena dia murakkabun, dia tersusun. Litarakkubihi min kalimataini, karena dia tersusun dari dua kata. Ya, dua kata. Al-ula al-ilmu ya, yang pertama dia adalah al-ilmu ya. Kata yang pertama maksud al-ilmu, wathaniyatu nafi'un, dan yang kata yang kedua adalah nafi'. Kemudian terpenuhi syarat yang ketiga itu mufidun ya, mufidun, itu berfaedah atau sempurna ya. Li'annahu afadal ikhbara binaf'il ilmi ya, karena dia memberikan faedah pengkhabaran akan bermanfaatnya ilmu ya, jadi nafi'. Wabil wad'i al-arabi ya, dan peletakan orang Arab ya, li'annahu, dia juga terpenuhi li'annahu min kalamil arabi, karena dia termasuk perkataan Arab ya, termasuk perkataan Arab. Kemudian kita baca fawaidu wa tanbihatun, faedah-faedah dan beberapa yang harus peringatkan. Contoh an-nahwu ya, an-nahwu, apa itu an-nahwu? Huwa qawaidu yu'rafu biha ahwalu awakhiril kalami i'raban wa binaan ya, awakhiril kalimi i'raban wa binaan. Nahwu dia adalah kaidah-kaidah yang dengannya akan diketahui keadaan akhir dari setiap kata, itu baik keadaan mu'rabnya dan mabninya ya, mu'rabnya dan mabninya. Kemudian yang kedua, an-nahwu sahibuhu yusamma nahwiyan bisukunil ha'i. An-nahwu, orangnya, pemiliknya itu dinamakan nahwiyan ya, nahwi, itu dengan mensukun harful ha ya, huruf ha. Wa fathuha min lahnil awami, sedangkan memfathah huruf ha itu termasuk kesalahan orang-orang awam. Jadi kalau dibaca nahawa gitu ya, nahawu gitu ya, itu salah. Yang benar disukun nahwu. Kemudian faedah yang ketiga, kharaja biqauli al-musannifi al-lafdhu ya, al-isyaratu wal kitabatu wa nahwuhuma, keluar dengan perkataan penulis bahwasanya kalam itu harus terlafadzkan, itu keluar apa? Isyarah wal kitabatu ya, dan
kitabatu, tulisan, ya, tulisan. Wa nahwuhuma, dan yang selain keduanya, fala tusamma kalaman, ya, maka tidak dinamakan isyarat itu kalam, ya, kalam, karena dia tidak ada suaranya, ya, karena tidak ada suaranya. Wa kharaja biqaulihi al-murakkabu, dan keluar juga dengan perkataan penulis kalam itu harus murakkab, yaitu al-mufradu, ya, mufrad, ya, mufrad itu tunggal. Contohnya zaidun itu bukan kalam, ya, bukan perkataan, ya, bukan perkataan. Contohnya zaidun tadi. Wa kharaja biqaulihi al-mufidu, dan keluar dengan perkataan penulis yaitu harus mufid, yaitu al-murakkabu ghairu mufidi, yaitu tersusun tapi tidak berfaedah. Contohnya Abdullahi, nah ini kan dia murakkab juga tapi nggak berfaedah, maka ini bukan kalam. Wa in qama zaidun, dan jika Zaid berdiri, nah ini juga bukan kalam, ya, meskipun dia tersusun. Kenapa? Karena dia nggak berfaedah. Faedah maknanya itu, ya, di atas, yaitu ayahsunu sukutul mutakallim alaih, itu ketika si mutakallim berdiam itu udah yahsun, ya, udah hasan, udah bagus, maksudnya udah dipahami. Wa kharaja biqaulihi bil wad'i kalamun ghairul arabi kal ajami wa nahwihim, keluar dengan perkataan penulis bahwasanya kalam itu harus peletakan orang Arab, yaitu apa? Keluar perkataannya orang-orang selain Arab, non Arab, seperti ajam dan selain mereka. Ya, kita baca ta'liq yang selanjutnya, halaman 14. Ketika mu'alif memberikan ta'liq pada kata menjelaskan makna fi'il madi, ya, fi'il madi, ya, yaitu menunjukkan waktu lampau, ya, kemudian mudhari dia menunjukkan pada makna hadir, ya. Apa yang disebut makna hadir? Zaman yang hadir, ya, waktu yang hadir. Tadi waktu yang lampau, nih waktu yang hadir, atau makna waktu yang mustakbal akan datang. Nah, ditalik di situ. Az-zamanul madi huwa ma qabla zamani takallumi. Zaman yang lampau adalah yang sesuatu yang sebelum waktu berbicara, ya, sebelum waktu berbicara, ya, itu dikatakan zaman madi. Az-zamanul hadiru, zaman yang hadir adalah huwa zamanu takallum, yaitu waktu yaitu ketika saat berbicara, ya, ketika saat berbicara. Sedangkan az-zamanul mustaqbalu, zaman yang akan datang, itu huwa ma ba'da zamani at-takallumi, yaitu yang setelah waktu berbicara, ya, setelah waktu berbicara. Itu maknanya seperti dikasih contoh oleh beliau, ya, qoma tumadi, telah berdiri, ya, telah berdiri, itu berarti proses berdirinya sebelum berbicara, ya. Sedangkan yakumu sedang atau akan qoma berdiri, ya. Nah, yakumu berarti sedang atau akan berdiri, itu proses berdirinya itu berarti ketika saat berbicara atau setelah berbicara, ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian kita baca selanjutnya ta'liq halaman 15, fawaidu wa tanbihatun, ya, wa tanbihatun. Faedah-faedah dan beberapa peringatan. Yang pertama adalah ja'alal musannifu al-isma wal fi'ala wal harfa aqsaman lil kalami. Penulis, ya, telah menjadikan isim dan fi'il dan huruf sebagai bagian dari kalam. Kalam itu ini, ya, tadi, ya, tersusun, berfaedah, ya, tersusun berarti lebih dari satu kata, kemudian dia berfaedah, ya, bahasa Arab dan seterusnya. Nah, itu namanya kalam, ya. Penulis telah menjadikan isim, fi'il dan huruf bagian dari kalam. Tapi waja'alaha ghairuhu aqsamun lil kalimati. Tapi selain penulis telah menjadikannya, ya, telah menjadikannya, maksudnya isim, fi'il dan huruf itu, selainnya telah menjadikan semuanya itu sebagai bagian-bagian atau jenis-jenis dari kalimat. Kalimat di sini maksudnya kata, ya, kata. Muhammadun, nah, itu kan kata.
Tapi kalau udah kalau kalam tadi ya berarti susunan kata gitu ya. Nah ini kalimat ya. Jadi selain penulis artinya ulama lain menjadikan 3 tadi sebagai bagian atau jenis-jenis kata. Nah, kemudian kata muallif wakila atau kata syarih ya. Wakila taksimaini sahihun, dan 2 pembagian ini semuanya benar. Ya, kedua pembagian ini benar. Kemudian kata syarih faman arada bil aqsami al ajza'a ja'alaha aqsamun lil kalami. Barang siapa yang menginginkan aksam ini diterjemahkan ajza, bagian-bagian, ya aqsam kan bagian-bagian ya. Nah, barang siapa menerjemahkan yang menginginkannya aksam ini diterjemahkan sebagai ajza, bagian-bagian, maka ja'alaha aqsaman lil kalami. Maka dia akan menjadikan yang 3 tadi sebagai bagian dari kalam. Ya, kalam tadi yang susunan kata tersusun dan seterusnya. Kenapa? Li'annahu, karena kalam yatarakkabu minha wa yata'allafu. Karena kalam itu memang tersusun dari 3 ini, ya, wa yata'allafu ya, dan ya tersusun sama kurang lebih. Ya, jadi itu maksudnya. Tapi yang kedua jawabannya kedua man arada bil aqsami al anwa'a, ya, barang siapa yang menjadikan aqsam, ya, aqsamul kalam, ya kan, bagian-bagian. Nah, kalau yang dimaksud bagian-bagian di sini maksudnya anwa, jenisnya, ya, jenis, maka dia ja'alah aqsaman lil kalimati. Dia akan menjadikan 3 ini sebagai jenis-jenis kata, ya, jenis-jenis kata. Ya, kan kata berarti satu kata, ya, suku kata, satu kata. Kenapa fal kalimatu jinsun? Karena kata itu adalah nama jenis, ya, maka jenis dia yasmalul isma wal fi'la wal harfa. Ya, namanya jenis berarti dia mencakup isim, fi'il, dan huruf. Ya, mencakup isim, ya, fi'il dan huruf. Itu aja jenis. Ya, mudah-mudahan dipahami ya. Kemudian yang nomor 2, ihtaroza al-musannifu biqaulihi harfun ja'a li ma'nan ay an hurufi at-tahajji falaysa kullu wahidin minha kalimatan li'adami dalalatihi ala ma'nan, ya, ala ma'nan. Ya, untuk yang terakhir ini wallahu alam, nanti kita akan cari apa maksud dari syarih, ya, apa maksud dari syarih. Ya, wallahu ta'ala alam. Sampai di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.